Pembahasan sebelumnya, kita telah mengetahui betapa globalisasi merasuk ke dalam berbagai aspek masyarakat. Kita bahkan melihat langsung kenyataan yang dihadapi setiap pekerjaan yang lahir dari perkembangan teknologi. Wartel tutup, warnet mulai langka, koran, majalah, dan segala media cetak tinggal sedikit peminatnya. Mereka akan segera menganggur dan tersingkir jika tidak segera melakukan migrasi teknologi. Kali ini kita akan mencari tahu satu persatu dampak globalisasi dari beberapa aspek berikut. Globalisasi mendorong suatu negara dan masyarakat berdagang lintas negara. Contoh produk Indonesia yang dikenal dunia bisa kalian lihat di video ini, tapi produk-produk ini adalah contoh perusahaan yang memang sudah besar. Bagaimana dengan pengusaha-pengusaha kecil? Nih contohnya. Jadi, kalau kalian nanti memilih untuk jadi pebisnis, jangan pesimis. Tidak hanya masyarakat Indonesia yang bisa melebarkan sayap bisnisnya ke luar negeri. Orang-orang asing pun tidak segan berinvestasi ke Indonesia. Dengan jumlah masyarakat yang besar dan dengan perilaku konsumtif yang tinggi, tentu jadi satu peluang bagi perusahaan asing untuk mencari keuntungan yang lebih besar di Indonesia. Kenal marketplace ini? Saking seringnya lihat iklan ini, saya sampai hafal loh sama jingle-jinglenya. Tapi ada yang tahu nggak? Bisnis e-commerce ini ternyata milik asing loh, yaitu milik SEA Group yang berkantor pusat di Singapura. Meskipun milik asing, ternyata Shopee lebih banyak meraup keuntungan dari pengguna-pengguna Shopee Indonesia daripada pengguna Shopee di negara asalnya. Nah, dari contoh-contoh tersebut, bisa kita ambil simpulan dampak positif dan negatif globalisasi dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut. Batik. Dulunya pakaian ini hanya dipakai pada saat acara-acara formal, yang pakai pun kebanyakan para orang tua. Hingga suatu hari, kain ini diklaim oleh negara tetangga, kelabakanlah kita. Hingga pada 2008, pemerintah mendaftarkan batik ke dalam deretan representatif budaya tak benda warisan manusia UNESCO. Dan semenjak itu, setiap tanggal 2 Oktober di Indonesia diperingati sebagai Hari Batik. Dan semenjak itu pula, masyarakat Indonesia semakin peduli dengan keberadaan batik. Batik dipakai bukan lagi hanya pada setiap acara formal, tetapi juga didesain untuk kegiatan santai dan cocok dipakai oleh segala usia. Globalisasi pula yang berperan hingga budaya kita ini dikenal serta diminati oleh asing. Bahkan tidak jarang dikenakan oleh para public figure. Secara umum, dampak positif dan negatif globalisasi dapat dijelaskan melalui tabel berikut. Globalisasi terwujud karena adanya kesepakatan atau hubungan kerjasama antar negara. Bahkan beberapa negara telah bergabung dan membentuk organisasi yang secara khusus bertujuan menghadapi pengaruh globalisasi. Masuknya investor dan perusahaan asing tentu akan mempengaruhi iklim politik Indonesia. Dominasi hubungan ekonomi negara asing dan perusahaan besar yang masuk di Indonesia mempengaruhi kekuatan pemerintah. Akibatnya, kebijakan negara sering kurang memperhatikan kepentingan masyarakat umum dan lebih mementingkan kepentingan bisnis. Perhatikan tabel berikut untuk mengetahui dampak globalisasi pada bidang politik. Nah, sekian dulu ya pembahasannya. Semoga bermanfaat.